Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas cara untuk mengalahkan pemain Sisilia variasi naga. Ya, di sini kita akan mencoba menggunakan trik-trik sederhana dalam mengalahkan pemain Sisilia naga, dan kita akan mencobanya sekarang. Kita akan memulai dengan permainan Sisilia dan melanjutkannya dengan Sisilia terbuka, dan kita akan melanjutkannya dengan variasi naga, Dragon Variation. Dan kita akan mencoba untuk memainkan pion F4. Ya, ancaman di pion E5. Ya, variasi ini bernama Levenfish Variation, dan ya, orang-orang mengatakan bahwa variasi ini tidak begitu bagus dalam mengalahkan naga players. Tetapi saya merekomendasikannya apabila di sini hitam tidak begitu menguasai variasi naga dengan sangat baik. Yang jelas ialah di sini hitam harus melindungi petak di E5 dengan menggerakkan kuda menuju C6 atau D7. Tetapi apabila di sini hitam memainkan gajah G7, ya di sini hitam akan terkena jebakan kita. Ya, pertama-tama kita akan memulai nyeting jebakan kita dengan pion E5. Ya, ancamannya ialah menyerang kuda di F6. Dan apabila di sini hitam memakan pion, ya kita akan makan kembali dengan pion di F4. Yang jelas ialah semua petak pelarian kuda sangat tidak ada yang baik. Mau ke G8, mau ke H5 ataupun yang lainnya. Kita akan menelaahnya satu-satu. Yang jelas ialah pemain naga atau dragon players ya tidak suka menggerakkan kudanya kembali mundur ke G8, karena itu akan menghambat rokado pendek sang raja. Ya, jadi G8 tidak baik. Lalu bagaimana dengan H5? Di sini putih mempunyai suatu trik yang hebat, yaitu gajah B5. Iya. Dan yang jelas ialah apabila di sini ya hitam melindungi rajanya dengan kuda, kita akan dapat memakannya dengan kuda di D4. Ya. Dan kita akan menghasilkan skak benteng. Sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Jadi dalam posisi seperti ini, yang jelas ialah menggerakkan kuda menuju C6 sangat tidak baik. Jadi di sini satu-satunya pilihan ialah menggerakkan gajah ke D7 ataupun kuda ke D7. Kita akan mencotokkannya dengan gajah di D7. Dan menggerakkan gajah di D7. Ya, di sini gajah hitam menghalangi menteri dalam menyerang kuda di D4. Jadi kuda kita akan aman untuk sementara. Kita akan melanjutkannya dengan pion G4. Menyerang kuda. Kuda tidak ada tempat pelarian, jadi di sini kuda sudah mati. Di sini hitam dapat memberontak dengan memakan gajah kita. Kita makan dengan kuda, mengadu menteri, lalu memakan pion di E5. Kita dapat memakan kuda dengan gratis. Lalu apabila kalian belum puas, ya jika hanya memakan kuda, di sini kita akan memulai serangan dengan kuda D5.
ancaman di ya kuda C7 jelas. Yang jelas ialah di sini kita harus melindungi hal tersebut. Yang jelas ialah apabila di sini kita memainkan kuda 6, kita dapat memainkan benteng S1, menyerang gajah dan pion di belakangnya. Jadi di sini kuda membantu dalam menyerang petak di E7. Bisa saja di sini kita melindungi keduanya dengan gajah D6. Tetapi gajah di sini sangat fatal sekali karena kita dapat memakannya dengan kuda D6. Pion tidak bisa sembarang memakan kuda karena benteng memaku pion terhadap raja. Ya, kemenangan yang sangat mudah. Sama halnya dengan gajah F6, kita dapat memakannya dengan kuda skak dan memaku pion di E7. Lalu bagaimana jika pada posisi seperti ini kita merokade pendek? Yang jelas ialah di sini kita mempasrahkan petak di C7. Tetapi sebelum kita meluncurkan kuda kita menuju C7, alangkah baiknya kita mengunci raja terlebih dahulu dengan benteng G1 skak. Lalu kita dapat menggerakkan kuda dan memakannya pada gerakan selanjutnya. Ya. Jadi yang pertama ialah di sini kuda tidak dapat bergerak menuju H6, H5. Lalu bagaimana dengan kuda G4 menyerang pion di L5? Kita dapat melanjutkannya dengan cara yang sama, yaitu gajah B5 skak. Dan perlu diingat bahwa apabila raja bergerak pada posisi skak seperti ini, raja bergerak seperti raja F8, maka kita dapat melakukan serangan yang sangat mengejutkan, yaitu kuda N6 skak ster, menyerang raja, menyerang menteri, dan menyerang petak yang berada di tengah-tengah mereka. Raja tidak dapat melindungi menteri, menteri pun diancam oleh menteri, dan mau tidak mau di sini hitam harus menerima kuda dan mempasrahkan menterinya. Dan di sini hitam dapat diskakmat dalam beberapa langkah. Sudah pasti. Ya, idenya masih sama. Apabila di sini hitam menggerakkan kuda, maka hasilnya ialah skak benteng. Tetapi apabila di sini hitam menggerakkan gajah, kita dapat memakan kuda dengan bebas. Karena gajah ini terpaku terhadap raja oleh gajah di B5. Jadi menggerakkan kuda menuju G4 ya sama buruknya seperti kuda H5. Lalu bagaimana dengan kuda E4? Ya, inilah gerakan yang bodoh sekali. Dan bagaimana jika kita menggerakkan kuda menuju D5? Ya, idenya masih sama. Kita akan memantau gajah kita menuju gajah B5 skak. Dan ya, apabila di sini hitam melindunginya dengan gajah, kita dapat memakan kuda dengan bebas. Dan intinya ialah kita mendapatkan satu perwira gratis dengan mudahnya, dan kita menguasai file F dengan sangat mudah.
Ya, jadi kuda D5 bukanlah hal yang baik. Tetapi di sini hitam dapat menggerakkan kudanya menuju D7. Dan saya anggap menggerakkan kuda menuju D7 ialah gerakan terbaik. Tetapi ya tidak selamanya hal itu baik. Kita akan melanjutkannya dengan pion E6. Yang jelas ialah di sini hitam dapat memakan pion, tapi di sini kita dapat double attack, mendouble attack hitam, menteri dan gajah. Tidak bagus sekali. Di sini yang jelas ialah hitam dapat memberontak dengan memakan kuda di C3 skak dan lalu menggerakkan menterinya menuju A5. Ancaman skak benteng. Kita ancam balik dengan gajah D2, ancaman discover attack. Lalu apabila menteri bermanuver menuju E5, skak kuda, kita akan menggerakkan menteri kita menuju E2. Dan perlu diketahui bahwa kuda di sini mengancam petak di C7. Jadi harus dilindungi. Tetapi melindunginya dengan kuda A6 sangat fatal sekali. Mengapa? Karena kuda dapat dimakan oleh gajah kita di A6. Dan yang jelas ialah apabila hitam memakan gajah, kita akan mendapatkan skak benteng. Oh iya. Ya, ada istilah yang bernama Zhuangzhou. Ya, itulah. Jadi, sebelum kita memakan benteng, kita dapat melakukan gerakan paksaan seperti gajah H6. Memposisikan gajah kita menuju tempat yang lebih baik. Lalu kita memakan bentengnya. Ya hanya untung posisi saja. Tetapi hal itu lebih baik daripada langsung memakan gajah di A8. Ya. Jadi di sini memakan pion tidak baik. Dan pion juga mengancam kuda di D7. Jadi apabila hitam tidak memakan pion, kuda di sini harus kabur. Ya, kuda dapat balik lagi menuju F6. Tetapi setelah kita makan pion di F7, skak, kita akan menggerakkan gajah kita menuju C4. Yang jelas ialah Raja Hitam tidak mempunyai tempat yang aman di sayap raja karena gajah di C4 ini sangat kuat sekali. Ya. Dan di sini juga putih mempunyai kontrol penuh atas petak F yang terbuka, dan kuda di D4 pun dapat bermanuver sewaktu-waktu. Kuda di C3 dapat mengancam kuda di F6 ataupun dapat bermanuver menuju B5 dengan ancaman petak di F7. Gajah dapat bergerak menuju petak G5 mengancam kuda dan discover attack nantinya apabila pion di sini bergerak. Dan yang jelas ialah gajah yang utama ini menyerang pertahanan raja dengan sangat mudahnya. Ya, walaupun manuver menteri sangat terbatas, hanya dua jalur, tetapi di sini kita memiliki ide penyerangan yang sangat banyak. Kalian pasti bingung. Saya akan mencontohkannya sekali. Ya, misalnya pada posisi seperti ini, kita memainkan E6, melindungi raja. Kita akan melanjutkannya dengan rokade pendek, menyerang kuda.
Di sini hitam dapat menggerakkan benteng menuju F8. Intinya ialah rokade pendek secara manual. Di sini kita dapat melanjutkannya dengan gajah G5, memaku kuda dan menteri, memaku kuda terhadap menteri. Lalu setelah melindungi kuda dengan menggerakkan raja, di sini kita akan menyerang kuda dengan kuda E4. 3 penyerang, pemakuan terhadap menteri, dan ya, hal ini sangat berbahaya sekali bagi hitam. Yang jelas ialah suatu kesalahan fatal apabila hitam menggerakkan kuda menuju D7 dengan dalih melindungi kuda di F6. Kita dapat memakan pion di E6 dan menyerang ketiga perwira hitam. Di sini hitam dapat menggerakkan menteri menuju B6, skak. Lalu setelah raja kita menghindar, benteng pun dapat menghindar menuju benteng F7. Yang jelas ialah benteng tidak dapat bergerak ke pinggir karena kuda di sini masih dalam keadaan terancam. Kita dapat melanjutkannya dengan kuda D6, mengancam benteng untuk kedua kalinya. Kali ini benteng tidak dapat melindungi kuda, jadi benteng harus bergerak menuju E7. Dan selanjutnya kita akan melakukan discover attack, menyerang benteng di A8 dan memakannya dengan sangat mudah. Yang jelas ialah kita memiliki banyak sekali ide penyerangan dalam posisi seperti ini. Ya, kita tidak perlu takut apabila kita gagal dalam menyerang, karena di sini struktur pion kita lebih kuat daripada hitam. Jadi di permainan akhir kita dapat memenangkan permainan dengan cukup mudah, walaupun harus berusaha terlebih dahulu. Iya, ribet sekali bukan? Saya pun bingung melihatnya. Dan ya sekian jebakan catur kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.